Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dari kelas B Kesejahteraan Sosial dengan NPM 2021 01 1 01 00058. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tujuan dan arah pembangunan hukum nasional sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Bagian pertama atau dari dua tulisan perubahan atau amandemen konstitusi dalam sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia, memberikan perubahan mendasar dalam proses penyusunan arah pembangunan hukum nasional. Hal ini didasari oleh perubahan-perubahan politik dalam sejarah Indonesia antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik, karakter produk hukum juga berubah. Perubahan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum bukan hanya menyangkut perubahan undang-undang, melainkan menyentuh perubahan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR dan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan agenda atau produk reformasi. Pada saat itu ada harus pemikiran yang kuat yang dimotori oleh berbagai kampus dan para penggiat demokrasi bahwa reformasi konstitusi merupakan keharusan. Jika tidak mau melakukan reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan merubah sistem kelembagaan negara, termasuk kedudukan MPR yang akan berdampak pada hilangnya kewenangan MPR untuk membuat garis-garis besar haluan negara atau GBHN, landasan hukum yang menjadi dasar tindakan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam segala penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengarahkan pembangunan hukum nasionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara untuk mencapai keadilan dan jaminan supremasi hukum serta persamaan di muka hukum bagi setiap warga negara. Adapun tujuan didirikan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 1. Memajukan kesejahteraan umum. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. 4. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional yang bertahap dan berkesinambungan. Sebelum adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, arah pembangunan nasional ditetapkan melalui garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR setiap 5 tahun setelah amandemen perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan negara diatur melalui sistem perencanaan
pembangunan nasional melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau UU SPPN yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJN. Baik GBHN maupun RPJN hakikatnya sama sebagai pedoman arah pembangunan Indonesia baik pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dan arah pembangunan hukum nasional. Tujuan pembangunan hukum nasional berdasarkan GBHN tahun 1978 adalah pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram atau tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang mereka bersahabat, tertib, dan damai. Dengan demikian, rakyat Indonesia hendak mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata, itu dengan menghindari peradaban-peradaban yang menyolok dan cara-cara yang ekstrim seperti paham kapitalisme, komunisme, atau cara yang fanatik religius. Hukum bukan merupakan tujuan, akan tetapi jembatan yang membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Setelah mengetahui masyarakat bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu, dan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dihendaki. Namun demikian, politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan pola pikir tradisional yang terdapat di negara kita. Di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum di Indonesia tidak terlepas dari realita dan politik hukum internasional, peluang dan motivasi untuk melaksanakan pembangunan hukum yang lebih signifikan terhadap perkembangan tuntunan zaman. Sudah tercipta GBHN pada tahun 1993 yang secara formal mengungkapkan kemauan politik para penentu kebijakan penyelenggaraan bernegara untuk memandang hukum sebagai subsistem nasional setara dengan subsistem nasional lainnya. Pembangunan hukum yang direncanakan secara cermat itu harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu cita-cita hukum Pancasila yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggara kehidupan masa kini dan masa depan. Tatanan hukum nasional Indonesia itu harus mengandung ciri: 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan keagamaan. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas, kewajaran, rasionalitas berkaidah, dan rasionalitas nilai. 5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi yang memungkinkan kajian nasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah.
6. Responsif terhadap perkembangan, aspirasi, dan ekspektasi masyarakat. Sedangkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruangan, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lalu perencanaan pembangunan pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam GBHN dan dikeluarkan dalam bentuk TAP MPR yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun sekali. GBHN menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Presiden. Kedudukan TAP MPR adalah merupakan keputusan negara yang merupakan peraturan perundang-undangan di bidang ketatanegaraan dan mempunyai kekuatan mengikat keluar dan ke dalam MPR. Terdapat perbedaan antara ketetapan dan keputusan MPR. Dalam perbedaan ini, maka segala putusan yang berlaku ke dalam anggota majelis sendiri dituangkan dalam bentuk keputusan, sedangkan yang berlaku keluar majelis dituangkan dalam bentuk ketetapan. Ketetapan kedudukan MPR menurut ketentuan baru Undang-Undang Dasar 1945. Pasca amandemen sudah mengalami perubahan yang mendasar sehingga MPR tidak lagi mengeluarkan produk hukum sebagaimana yang dikenal selama ini. Oleh karena itu, MPR tidak boleh dan tidak akan lagi menetapkan produk hukum yang bersifat mengatur atau reguling, kecuali dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar. Namun, kewenangan MPR untuk mengeluarkan produk hukum yang tidak bersifat mengatur atau administratif tetap dapat dipertahankan. Misalnya, MPR menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah resmi sebagai Presiden sejak mengucap sumpah atau janji jabatannya di hadapan sidang MPR sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kesinambungan arah pembangunan hukum nasional dalam sidang perubahan Undang-Undang Dasar oleh Badan Pekerja MPR, penghapusan GBHN berkaitan dengan perubahan model pemilihan presiden dan wakil presiden yang tadinya oleh MPR dirubah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan dipilih oleh rakyat, maka menjadi wewenang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk menentukan rencana pembangunan. Presiden tidak bisa lagi dijatuhkan karena perbedaan kebijakan, perbedaan pendapat antara MPR dan presiden, sehingga yang bisa menjatuhkan nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi. Sebagai gantinya perencanaan pembangunan nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Saat ini dokumen yang menggantikan GBHN adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJN tahun 2005 sampai 2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
GBHN dan RPJN adalah merupakan perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang yang dibuat dan disusun berdasarkan bentuk yuridis yang berbeda akibat dari perubahan konstitusi. GBHN pada masa Orde Baru disusun oleh dan ditetapkan oleh TAP MPR, sementara RPJN dirumuskan dan dalam bentuk undang-undang yang merupakan penjabaran visi misi presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Merujuk pada analisa tersebut di atas, maka dugaan bahwa perencanaan pembangunan nasional saat ini tidak memiliki pedoman sebagaimana GBHN tidak tepat dengan adanya RPJN yang strategi kebijakan yang sama melalui periodisasi pelaksanaan dan materi pembangunan hukum nasional yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial, budaya politik pada masanya belum optimalnya pelaksanaan dari rencana pembangunan nasional, bukan hanya karena tidak adanya pedoman atau garis-garis besar pembangunan nasional, namun lebih dikarenakan akibat situasi sistem ketatanegaraan yang berubah dengan amandemen Undang-Undang 1945. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.